Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan cara merawat sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kita merawat. Yang pertama kita cek adalah terkait yang ada di master silinder ini. Contohnya seperti ini. Ini merupakan komponen yang bernama master silinder. Di dalamnya nanti ada reservoir tank yang fungsinya adalah tempat untuk menampung minyak rem. Kemudian ada seal master rem yang fungsinya adalah sebagai pendorong minyak rem untuk mengalir melalui selang minyak rem menuju ke kaliper, tentunya dibantu oleh tuas atau brake lever. Yang pertama kita cek terlebih dahulu pada saat pemeriksaan, yaitu kita cek kondisi dari reservoir tanknya, apakah di sini ada minyak rem atau tidak. Kalau seumpamanya ini tidak ada, kita lakukan pengisian minyak rem. Kemudian setelah adanya minyak rem, kemudian rem tidak dapat untuk dilakukan pengereman, kita lakukan yang kedua adalah pengecekan terkait dengan seal minyak rem. Seal minyak rem tersebut apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, itu pengecekannya kedua. Tentunya juga tuas rem tersebut ini kita cek juga apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya kita cek selang, ya. Kita periksa selang minyak rem tersebut, apakah ada kebocoran atau tidak. Kita bisa lihat dari kondisi secara visual. Di sini kita bisa lihat dari motor ini, ya, selangnya itu tidak basah, ya. Selangnya kering, ini menandakan berarti tidak ada kebocoran. Selain itu kita juga mengecek apakah ada peretakan di dalam selang tersebut, karena dari retak ini bisa indikatornya adalah lama-lama nanti dapat terjadi kebocoran pada bagian yang retak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan dengan perawatan di kaliper. Saya sudah bawa yang ini yang sudah dibongkar. Ini merupakan salah satu bentuk dari kaliper, ya. Di dalamnya ada piston. Kaliper ini adalah sebagai rumah piston. Kemudian piston ini berfungsi sebagai pendorong kampas rem yang kemudian menjepit namanya ini piringan atau disc brake. Ketika fungsi piston ini tidak berfungsi dengan baik, yang terjadi adalah remnya biasanya blow seperti itu, karena fungsi ini adalah untuk mendorong. Kita juga di dalam kaliper mengecek piston, apakah pistonnya kotor ataupun pistonnya berkarat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan. Kita juga melakukan pengecekan karet seal ini atau sepatu karet ini, apakah sudah aus atau tidak, ya. Kemudian setelah kita mengecek dari kaliper, kita mengecek yang namanya ini kampas rem. Kampas rem ini apakah kondisinya kotor atau tipis. Kalau kondisinya kotor bisa kita bersihkan. Kalau kondisinya tipis dan sudah tidak standar lagi, maka perlu kita ganti, karena efek dari kampas rem yang sudah tipis ini akan mengakibatkan kepada disc brake atau piringan, ya. Piringan ini akan cepat aus atau rusak manakala kita tidak merawat yang namanya kampas rem ini. Ketika kampas rem habis, otomatis besi yang buat rumah kampas rem tersebut
akan menjepit piringan ini sehingga piringan ini akan kalah, kemudian piringan tersebut bisa menjadi aus. Itu tadi terkait dengan bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan dan perawatan dari sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.